tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hacktivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara." Tapi lebih baik menjawab, "Saya Indra, background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer." Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on! Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Hacktivate sekarang! Kalian jago apa? Jago makan, jago dari kenyataan. Udah gak zaman, kayak aku lah. Jago yang mau bela diri, tarik suara, Doraemon, dan rayuan hitam. Tapi punya banyak ilmu ternyata nggak menjamin gampang dapat kerja dengan gaji yang tinggi. Udah ratusan kali kirim lamaran, tapi belum juga dapat balasan. Apakah aku harus punya duit, punya kuasa, tapi buatku enggak sih? Salah. Sorry, kita ngomong lagi. Apakah aku harus tambah ilmu biar dapat panggilan kerja? Mas, Mbak, S-nya nih. Mas, Mbak, S dulu nih. Yuk, Mas. SS, Mas. S ini bisa nambah ilmu loh. Emang ada S bisa buat nambah ilmu? Ya ada dong. Ini namanya SNPL. Study Now, Pay Later dari Bootcamp Hacktivate. Nanti setelah lulus, Masnya bisa jadi full stack developer, bisa juga jadi data scientist, dan bisa juga jadi digital marketer. Gimana? Mau pilih yang mana? Atau mau pilih saya? Aduh deh Mbak, saya lagi kere. Tenang aja. Ini Masnya bisa bayar, bisa dicicil setelah lulus 16 kali loh. Dan juga kita bisa bantu untuk dapat pekerjaan. Gimana? Menarik? Tarik sih. Cuma enggak dulu deh Mbak, saya tuh udah banyak ilmu, gampang pasti dapat kerja. Loh. Udah Mbak, saya duluan dulu ya Mbak. Tapi Mas. Mungkin udah saatnya aku tambah ilmu lagi biar benar-benar jadi. Sebelum terlambat, akhirnya aku milih SNPL buat belajar di Bootcamp Hacktivate. Prosesnya mudah dan cepat, nggak perlu bayar full di awal, aku bisa fokus belajar sampai lulus jadi programmer. Sisanya bisa dicicil setelah lulus, bahkan bisa dicicil setelah kerja dengan fasilitas hiring partner Hacktivate yang bikin dapat kerja jadi lebih mudah. SNPL bikin hidup aku berubah dari si paling jago jadi si jago coding. Nah, kalau kamu mau lulus di apa nih?
Yuk, jangan ragu untuk tambah ilmu dengan SNPL di Bootcamp Activate. Mas, udah belum mas Oh, laptopnya? ya, Masih maaf, Mbak. probation. Ya, maaf, Balikin Mbak. dulu. Siap. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di event Workshop Hacktivate kali ini yang bertema Data Skills in the AI Era. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah hadir di event Workshop Hacktivate pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Namun sebelum menuju acara lebih jauh, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, aku Almira yang akan nemenin teman-teman semua pada malam hari ini untuk belajar bareng sama Kak Michelle. Oke. Sebelum masuk ke acaranya, aku juga mau nanya-nanya dulu nih ke teman-teman semua yang join di sini. Aku mau nanya dong, teman-teman tahu event workshop kali ini tuh dari mana aja sih? Dapat infonya dari mana? Mungkin boleh dong teman-teman kasih tahu di kolom chat. Nah, dari grup Hacktivate, oke, dari IG, oke, mungkin dari IG-nya dari IG Hacktivate kah? Dari IG Hacktivate. Oke, jadi ada yang dari grup, dari IG Hacktivate juga ya. Oke, macam-macam. Makasih banyak loh udah berpartisipasi dengan semangat ya. Semoga teman-teman semangatnya konsisten nih biar bisa ngikutin workshopnya sampai akhir ya. Oke, tapi sebelum kita ke sesi utama, sebelumnya kita akan ketemu dulu nih sama Kak Yara untuk spill-spill sedikit tentang Hacktivate dan tentunya buat teman-teman yang nanti aktif selama acara, aktif bertanya, aktif berdiskusi, eh, kita bakal ada hadiah course Udemy by Hacktivate. Jadi aku harap teman-teman semua berpartisipasi dengan aktif. Oke, sekarang langsung kita sambut aja Kak Yara. Untuk Kak Yara, aku persilahkan. Oke, thank you Almira. Oke, siap dapat hadiah. Oke, sebelumnya thank you ya teman-teman sudah join di workshop kali ini gitu ya. Pasti teman-teman gak sabar. Jadi sebelum teman-teman pusing sama Kak Michelle nanti karena akan ada hands on-nya ya kalau nggak salah tadi aku lihat sedikit. Nah, ini kita kenalan dulu dan main game sedikit. Teman-teman bisa join di eh, menti.com kemudian masukin 51671152. Nah, nanti di akhir juga aku akan spill bagaimana belajar di Hacktivate, kemudian jangan lupa ada Jadian 26 juga, dan ada yang terbaru dari Jadian 26. Kemudian di akhir kita akan, aku sih ya, akan bercerita sedikit bagaimana teman-teman di Hacktivate itu membantu studennya buat dapat kerja, kayak gitu. Nah, teman-teman, oke. Bisa dibantu ya Almira atau teman-teman yang lain untuk masukin link sama kodenya. Teman-teman bisa scan barcode yang di sebelah kiri, kemudian masukin 18637263. Kemudian teman-teman bisa kasih emot begini kalau misalkan teman-teman sudah join. Ini ada berapa? 54 orang. Oke, lumayan banyak ya. Oke. Oke. Oke, bisa kita mulai mentinya teman-teman. Nanti yang baru join bisa langsung ya. Oke, masuknya ke menti yang baru ya teman-teman. Kodenya 18637263. Atau scan barcode yang di sebelah kiri. Oke, boleh di next nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, aku mungkin mau tahu dulu nih ke teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman di malam hari ini? Mau belajar yang berhubungan sama AI, apakah teman-teman excited atau kayak oh ya udah pernah nih gitu, atau misalkan teman-teman ada kekesalan yang lain atau perasaan yang lain, senang dan excited, kayak atau teman-teman lagi sibuk, lagi di KRL.
Excited baru kali ini, Kak. Baik, berarti baru satu kali ya ikut eventnya Hactivate. Kita sering kok ngadain eh, event. Oke. Oke, satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata Hactivate. Apakah menurut teman-teman kalau dengar Hactivate, Fox kah? Atau misalkan kayak, aku pernah visit atau aku tertarik gitu, atau misalkan kayak belum pernah sama sekali mendengar. Silakan teman-teman, inspiratif ini kenapa? Hactivate inspiratif Rusian hacker. Oke, tahu aja ya kalau kita ada cyber security. Kemudian bootcamp, baik. Teknologi, coding. Pernah visit, baik, thank you ya. Baru dengar berarti baru pertama kali ya di Hactivate. Baru dengar pindah jurusan. Oke, switch karir. Oke, eh sekarang kenapa teman-teman tertarik untuk belajar data science atau data analitik? Karena kalau di Hactivate itu ada data science, data analitik di full time bootcamp dan data analis yang malam ya, comprehensive data analitik. Apakah menurut teman-teman belajar data science atau data analitik itu bisa merubah gitu ya karir teman-teman atau prospek karirnya menjanjikan atau menurut teman-teman bisa meningkatkan skill sehingga salary-nya akan naik kalau di-offer oleh company lain atau menurut teman-teman topik pembelajarannya yang oke padahal Python tuh pusing tahu atau mengikuti tren terkini karena banyak yang mau atau banyak yang nge-offer kalau misalkan teman-teman bisa data science, data engineer atau data analitik. Topik pembelajaran yang menarik, meningkat skill. Oke, ini masih senang-senang ya. Kita lihat nanti habis ini belajar sama ahlinya. Apakah teman-teman masih menganggap data science menarik? Oke, next nih. Ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk join, apakah yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah menurut teman-teman melihat bootcamp itu atau platformnya dari kurikulum atau learning value atau biaya atau career service, atau mungkin teman-teman ada yang mempertimbangkan pembelajaran online offline-nya. Oke, fasilitas penyaluran kerja. Oke, nanti kita akan ngobrol sedikit ya bagaimana. Saya ikut kelas AI Data Science dari Hactivate juga pengen nerapin. Oke. Apakah kemudian teman-teman memiliki pertanyaan seputar Hactivate atau bagaimana belajar di Hactivate, fasilitasnya apa saja boleh teman-teman taruh di Menti atau nanti teman-teman bisa put aja di kolom chat setelah sesinya bersama Kamisel. Jadi nanti aku akan info ada beberapa seperti jadian 26, kemudian 1 jam belajar, kemudian next event besok itu juga ada. Jadi teman-teman stay tune. Dan nanti di akhir jawab oleh Kak Yara. Oke, betul 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 nanti akan kita jawab di akhir ya. Kayaknya udah pada nggak sabar ya. Udah pernah ikut batch 9 MSME keren materinya. Oke, silakan. Karena banyak yang nggak sabar, aku balikin ke Almira. Teman-teman stay sampai akhir di Zoom ini. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya ya. Silakan. Enjoy ya teman-teman di sesinya. Oke, makasih banyak nih Kak Yara. Gimana nih teman-teman tadi sesi menti-mentornya sama Kak Yara? Jadi buat teman-teman yang tertarik nih sama Hacktivate, tenang aja nanti bakalan ada sesi kedua lagi sama Kak Yara untuk kenal lebih jauh tentang Hacktivate, terus juga program-program Hacktivate, terus juga skema promonya yang ada di Hacktivate nih yaitu Jadian 26. Jadi buat teman-teman aku harap stay sampai akhir acara ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang udah teman-teman tunggu-tunggu nih pastinya. Malam ini kita akan belajar bareng sama Kak Michelle Jojo. Jadi, aku mau ingetin buat teman-teman semua untuk aktif berdiskusi karena nanti bakal ada 3 sampai peserta teraktif yang akan dapat hadiah nih. Oke, kita langsung sambut aja Kak Michelle. Untuk Kak Michelle, aku persilahkan waktunya.
Oke, halo semua. Oke, I think ya we can start ya. Boleh minta tolong share screen-nya ya. Apakah sudah terlihat, Kak? Oke, boleh di present. Oke, ya selamat malam semua. Jadi hari ini kita akan workshop kecil-kecilan, bukan yang sekompleks itu. Jadi untuk kalian yang mungkin belum punya background di bidang IT, computer science, atau kalian yang mau switch career, ini mungkin bisa jadi pembelajaran dan bisa jadi sebuah insight yang baru untuk kalian ke depannya gimana. Dan juga apa namanya, mungkin di sini akan lebih fokus gimana kita bisa gunain AI yang ada untuk membantu kita lebih bisa menganalisa sesuatu, entah itu nanti di pekerjaan ataupun mungkin di studi kalian ataupun di sehari-hari kalian. Tuh. Oke, next. Oke, untuk agenda hari ini kita akan bahas 4. Yang pertama adalah gimana sih AI itu bisa mempercepat proses belajar kita untuk data-data skills. Dan di sini, karena aku sendiri sebagai seorang data analis juga, akan fokus lebih ke data analis proses ya, bukan ke data scientist. Tapi nanti aku akan ngambil beberapa hal yang bisa dijadikan, misalnya kalian punya aim untuk menjadi data scientist atau AI engineer or something, itu nanti bisa kalian ambil juga. Yang kedua adalah workflow modern data science with AI. Gimana sih sebenarnya data science sekarang itu, gimana cara mereka bekerja dengan menggunakan AI dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah prompt engineering untuk data analysis. Jadi gimana sih kita bisa nanya hal yang tepat ke ChatGPT, Gemini, Qwen, or apapun itu yang kalian akan pakai. Yang terakhir adalah AI implementation untuk machine learning. Jadi ini mungkin akan mirip sama poin kedua. Jadi gimana sih kita bisa nge-implement AI untuk machine learning yang akan kita buat atau akan kita propose. Gitu. Boleh next? Oke, sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Nama aku Jojo. Jadi untuk background sendiri, aku bukan berasal dari IT. Jadi aku cukup ngelakuin switch career di sini. Sebelumnya lulusan arsitek dan waktu pekerjaan pertama di satu media tech company jadi content quality analyst. Terus keterima di salah satu ride hailing tech company sebagai regional quality excellence analyst dan sekarang di sebuah perusahaan e-commerce untuk role-nya product associate dan ini lebih ke product analytics gitu. Jadi disclaimer dulu, ini aku tidak mewakili perusahaan apapun. Jadi ini aku mewakili diri aku sendiri sebagai seorang praktisi data gitu. Oke, boleh next. Oke, kita mulai topik kita yang pertama. Gimana sih kita pakai AI untuk mempercepat proses belajar kita? Next. Oke, ini source-nya aku ambil dari salah satu website, kalau nggak salah namanya roadmap.s.sh. Jadi ini adalah proses belajar seorang data analis. Apa aja sih sebenarnya yang diperlukan sebagai seorang data analis untuk bisa bekerja? Disclaimer, mungkin setiap company akan memiliki syaratnya tersendiri. Jadi mungkin hanya ada yang perlu sebagian aja, ada yang perlu mungkin semua diperluin, atau mungkin ada yang lebih. Jadi, buat aku ini cukup komprehensif, dan ini pun juga yang sehari-hari aku temuin waktu kerja. Di sini ada apa aja sih? Yang pertama pasti introduction, kalian juga harus paham, yaitu dengan Excel, karena data analis itu nggak akan lari-lari terlalu jauh dari Excel, gitu. Pasti akan menggunakan Excel, baik itu mungkin cuma 30% atau mungkin bisa sampai 80%. Gitu. Yang penting apa sih di Excel? Itu ada rumus-rumus yang penting di situ, dan mungkin kalau bisa nambah, kalian juga kalau bisa pivot table, itu akan jauh lebih bagus. Terus kalian juga harus tahu tentang konsep dari data,
yaitu ada collection, cleanup, exploration, visualization, statistical analysis, dan machine learning. Dan terus kalian juga harus tahu data analitik itu apa aja. Ada 4 macam: descriptive analytic, diagnostic analytic, predictive analytic, dan prescriptive analytic. Data analis itu skopnya lebih yang dua yang pertama, yaitu deskriptif dan diagnostik. Technically adalah gimana sih kita bisa ngejelasin dari historical data yang kita punya untuk ngasih insight atau rekomendasi ke sebuah perusahaan. Sementara data science fokusnya lebih yang ke kedua selanjutnya itu prediktif dan preskriptif. Gimana kita bisa ngepredict what will happen in the future dan gimana sih kita bisa prevent itu untuk happening juga gitu. Terus programming language yang dipakai apa aja sih? Ada macam-macam. Tapi biasanya dipakai adalah entah itu Python ataupun itu R. Tapi sejauh ini aku jarang sekali nemu perusahaan yang mintanya R. Rata-rata pasti kalau nggak pasti Python gitu. Perlu seberapa kompleks untuk seorang data analisis? Sebenarnya nggak terlalu. Jadi cukup mungkin kalian tahu cara ngelakuin data manipulation, data visualization, mungkin ngelakuin some statistical analysis. Aku rasa ini udah lumayan cukup gitu. Terus kita next-nya jangan lupa dan yang pasti itu adalah SQL. SQL ini sendiri itu kayak core-nya seorang data analis ya. 80%, 70% all the time itu pasti pakai SQL untuk misalnya tarik data, kita ngelakuin basic cleaning di situ semua. Nah, next-nya kalian juga harus tahu cara data collection, data clean up. Cleaning data itu apa aja yang harus kita perhatiin? Oh, ada missing data, removing duplicate, finding outlier, data transformation, ya, dan seterusnya. Termasuk statistical analysis ini termasuk penting. Karena statistical analysis ini pun juga dipakai sebagai seorang data scientist juga. Dan terakhir adalah machine learning. Machine learning di sini biasanya bersifat opsional dan nggak semua company mengharuskan seorang data analis bisa machine learning, tapi it's good to have. Jadi maksud aku adalah ketika kalian paham tentang machine learning, di situ kalian juga punya poin plus yang bisa kalian offer ke sebuah perusahaan. Next. Oke, tadi cukup banyak ya. Mungkin untuk yang udah punya background di IT atau punya pengalaman di data, itu mungkin nggak terlalu susah. Tapi untuk yang nggak punya sama sekali dan mau switch karir, mungkin ini cukup akan menjadi struggle buat kalian untuk mulai dari awal. Dan kalau bisa ditanya, kira-kira berapa lama sih seorang untuk bisa belajar dari nol menjadi seorang junior data analis, terus nanti menjadi senior data analis? Sebenarnya ini tergantung ya, karena setiap individu punya proses belajar yang sendiri, yang berbeda-beda. Tapi mungkin ideally sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Dan untuk menjadi senior ini kebutuhan waktu yang lebih lama karena senior data analis itu nggak cuman melihat dari seberapa jago kalian pakai SQL, Python, tapi gimana kalian bisa ngasih sebuah value ke perusahaan. Dan itu hanya bisa didapetin dari experience. Nah, tapi kita bersyukur sih harusnya karena AI sudah ada. Kalian bisa tanya-tanya ke AI karena kalau dulu waktu belajar belum ada AI, jadi mungkin ngandelin Stack Overflow. Mungkin kalau dari kalian yang pernah tahu tentang Stack Overflow. Nah, AI itu bisa dipakai apa aja sih? Nah, yang pertama untuk SQL, kita bisa bantu tanya ke AI, code-nya apa ya? Aku kalau mau gini code-nya apa ya gitu. Kedua adalah untuk debugging. Jadi ketika kalian dapat itu tulisan merah, ketika nge-SQL dengan no idea kayak what's happen, jadi kenapa ini bisa error, itu bisa kita pakai AI untuk itu. Kedua, Python. Konsepnya sama dengan SQL, code generator, dan code error debugging. Nanti untuk Python ini, Python atau R ya, ini nanti akan ada di hands-on, jadi technically semua yang ada di R itu aku coba generate dari AI gitu. Next adalah statistik. Di statistik ini adalah, pertama adalah, boleh ya. Statistik ini yang pertama adalah gimana sih kita bisa ngejelasin konsep dari statistik itu sendiri. Oke, mungkin buat kalian yang punya background statistik itu akan jauh lebih mudah, tapi untuk yang nggak punya dan no idea, aku rasa AI itu bisa cukup membantu. Jelasin what to formula, terus ini tugasnya apa dan ngapain aja. Termasuk kita bisa minta summary dan generate insight. Oke, next.
Nah, sekarang kita masuk ke SQL dulu ya. Jadi SQL ini untuk AI usage-nya adalah itu bisa ngerubah business question menjadi sebuah query. Nah, di sini ada dua gambar yang di kiri itu akan nunjukin misalnya gini, aku tuh punya table untuk order, tolong dong generatein SQL code itu. Dan aku maunya apa? Aku mau ngelihat perbedaan order dari bulan ke bulan selama tahun 2025. Di make sure ya ketika kalian nanya harus benar-benar spesifik dan harus kasih konteks. Jadi untuk membuat si AI ini nggak terlalu kemana-mana dan bisa fokus ke permasalahan yang ada. Dan seperti yang kita lihat yang di kiri, itu udah dibuatin semuanya termasuk SQL query. Tapi ini things to note from me adalah yang pertama, yang tadi aku bilang, selalu kasih konteks untuk mendapatkan result sehingga GPT itu atau LLM itu tidak menjadi hallucination atau salah gitu. Kedua, jangan cuma copy paste, tapi kalian harus tahu logic di balik itu apa. Kenapa query-nya kayak gini? Kenapa kalau dengan query ini result-nya bisa kayak gini? Ini query-nya benar atau enggak? Kalian ngelakuin sanity check. Sanity check itu adalah kalian ngelihat apakah value yang dihasilkan dari SQL itu benar nggak, make sense nggak? Itu yang harus kalian tanemin gitu. Jadi jangan ngelihat ChatGPT itu sebagai contekan yang 100% benar, tapi usahain kalian harus untuk nge-evaluate lagi gitu. Next. Boleh di next, sorry. Oke. Next adalah Python. Untuk code udah pasti ya. Nah, tapi di Python sini aku akan garis bawahi adalah untuk cara kita debugging. Ini ada satu sampel contoh, kalian di kiri itu ngalamin error code ya. Dan mungkin kalian nggak tahu, oh ini apa ya, kok bisa error, kenapa ya. Ya udah, kalian copy aja itu, name errornya, terus taruh aja di GPT. Jadi yang aku tulis adalah, aku ngalamin issue ini dengan error code ini. Tolong dong cara debugging ini, sama tolong kasih penjelasan. Gitu. Kenapa aku minta penjelasan? Karena aku mau tahu apa sih kesalahan yang aku buat, dan apa namanya cara nyelesain ini gimana. Jadi ini ada sebagai proses belajar, karena buat aku sendiri proses belajar yang terbaik adalah trial and error. Kalian belajar dari sebuah kesalahan itu adalah yang terbaik gitu. Nah, ini salah satu penggunaan AI untuk di Python, cara kita debugging. Next. Oke, next adalah statistik. Nah, statistik ini adalah yang aku mau garis bawahi, ini adalah cara kita ngejelasin nih statistik konsep gimana. Contohnya, misalkan kalian adalah seorang data analis dan kalian diminta nih, tolong dong lo ngelakuin analisa statistik untuk UI kita. Jadi kita punya dua UI versionnya, UI A dan UI B, dan mau di-compare nih mana yang lebih naikin conversion rate, apakah itu UI A atau UI B. The most common yang bisa kita pakai adalah A/B testing. Tapi mungkin kayak misalnya kalian nggak punya experience, kalian belum pernah ngelakuin experimental design, kalian belum pernah ngedesain A/B testing. Nah, di sini di mana AI itu akan sangat bantu. Jadi di sini aku nanya ke GPT dan udah dikasih tahu semuanya kayak kita bisa pakai ini nih untuk version A/B test dan kalian bisa follow itu semua gitu. Di sini untuk mempersingkat, tapi kembali lagi ya sesuai yang aku bilang sebelumnya, jangan percaya LLM 100%. Jadi kalian tetap harus critical thinking kan harus kalian latih juga untuk mempertanyakan. Dan hasil dari LLM itu akan lebih akurat kalau kalian melakukan iteration berkali-kali. Dalam waktu iteration ini adalah kalian akan menanyakan kembali ke LLM. Misalkan dia udah ngasih nih, kita bisa lo pakai itu version A/B test. Terus kalian nanya lagi nih, tapi ini kayaknya nggak sesuai dong sama data yang aku punya sama business question yang mau aku jawab kayak gini-gini. Nanti AI akan nge-iterate lagi ngasih jawaban. Nah, setelah menurut kalian itu oke, ini make sense secara business sense, dan itu bisa kalian pakai. Itu akan jauh lebih kuat daripada kalian cuma tanya terus habis itu copy paste tanpa kalian tahu kenapa harus pakai ini. Gitu. Next. Oke. Ya, kita udah selesai section yang pertama. Mungkin ada yang mau dipertanyain dulu untuk section pertama ini?
Ini aku jawab pertanyaan dulu ya. Ini dari Wilda. Apakah AI yang digunakan bisa yang free atau yang masih berbayar atau pro? Sebenarnya yang free bisa gitu. Em, Free bisa, tapi hasilnya kembali ya kan harus mempertanyakan kembali. Jadi jangan 100% percaya terhadap AI kan, harus ngundangin critical thinking kalian untuk nge-evaluate apakah ini hasilnya benar. Tapi of course yang pro itu akan jauh lebih bagus ya. Karena aku juga pernah compare antara Gemini yang biasa sama yang bayar, ChatGPT yang biasa, yang free sama yang bayar, emang secara result beda gitu. Tapi bukan berarti yang free itu jelek ya. Yang free aku bilang itu juga cukup bagus kok. Gitu. Oke, ya ini mirip sama kayak looping. Jadi ya iteration berkali-kali akan menghasilkan jawaban yang lebih baik gitu. Oke, I think kita bisa lanjut ya. Next. Kita akan belajar untuk workflow data science ya. Saya jadi workflow data science itu gimana? Oke, yang pertama adalah problem understanding. Di sini tuh gimana konsepnya? Konsepnya adalah jadi semisalkan stakeholder datang ke kalian. Stakeholder itu mungkin business user ya, gitu. Dia punya permasalahan ini dan minta kalian bisa tolong dong kita aku ambil satu sampel masalah ya. Kita mau ngeprediksi semisalkan berapa sih harga yang tepat untuk misalnya red hailing gitu berapa gitu. Nah, di sini kan tugaskan di proper understanding ini bukan menelan mentah-mentah business user maunya apa. Kenapa? Karena dari pengalaman pribadi, business user itu biasanya mereka nggak tahu apa yang mereka mau. Jadi mereka hanya asal, bukan asal ngomong ya, mungkin mereka hanya, oh bisa, aku ada masalah ini, tolong dong selesaiin. Tapi sebenarnya itu bukan root cause dari permasalahan atau apa yang mau diselesaikan. Itu tugas kalian untuk tahu, mencari tahu juga, oh ini masalahnya apa, dan apa yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah kalian udah ngerti, oh oke, permasalahannya ada di sini nih, kita nggak punya cara untuk menentukan harga per kilometer yang tepat untuk red hailing kita. Nah, di situ habis itu kan mulai ke tahap kedua, yaitu data collection. Nah, ketika permasalahan sudah ada, kira-kira data yang dibutuhin apa aja nih? Oke, oh berarti aku butuh data, semisalkan driver, terus misalkan longitude, latitude. Dalam hal ini kita bisa convert menjadi semisalkan kilometer distance kayak gitu-gitu. Oh, total passengernya berapa? Apakah ini di peak hour? Apakah ini enggak? Terus price-nya ada berapa? Nah, di situ kan nge-collect semua data yang dibutuhin untuk ngejawab si problem itu. Nah, setelah punya data, ini pasien datanya masih raw ya, dan bisa dalam bentuk dalam jutaan data gitu kan, melakukan yang namanya EDA dulu. Ya, gampangnya EDA adalah kalian bikin chart, kalian nge-descriptive analytics, kalian ngelihat karakteristik data itu kayak gimana gitu. Setelah dari EDA, kita masuk ke data cleaning. Nah, data cleaning ini cukup krusial, di mana kalau kalian tahu ada peribahasa yang namanya garbage in, garbage out. Jadi, seberapa bagus analisis kita itu bergantung dari seberapa bagus kualitas data kita yang ada gitu. Jadi kan cleaning itu apa aja? Missing data, duplicate data, terus yang common-common adalah habis itu ada yang namanya outlier. Nah, outlier ini cukup krusial dan untuk bisa kita solve ya. Outlier bisa dihapus, bisa enggak. Jadi ini depend dari business sense dan depend dari decision kalian sebagai seorang data analyst atau data scientist. Tuh. Berikutnya kita ngomong feature engineering. Feature engineering ini bahasa simpelnya adalah kita nambahin data gitu. Nambahin data dari mana? Ya dari data yang kita punya. Misalkan gini, kalian punya timestamp. Timestamp misalnya timestamp si driver ini jemput kita. Contoh misalnya, oh oke, dia jemput itu hari Kamis 27 November jam 7:15. Itu timestampnya. Nah, kira-kira timestamp itu bisa kita convert jadi apa? Ada berbagai macam. Oh, aku mau convert ini jadi hari. Oh, aku mau convert ini dirubah jadi jamnya aja. Aku mau convert ini, apakah ini peak hour atau enggak. Nah, itu something dari feature engineering. Ini akan aku bahas lagi di selanjutnya lagi, kenapa itu penting, dan apa aja yang kita bisa lakuin. Berikutnya, modeling. Modeling ini adalah kita lakuin machine learning. Tapi sebelum kalian masuk ke sini, kan harus
kembali lagi ke awal, apakah model kalian bisa ngejawab pertanyaan gitu. Jadi dimanapun kalian berada di fase yang di sini, tetap kembali lagi ke awal, apakah model yang kalian punya itu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan isu atau pain point dari business user. Jadi biasanya untuk seorang junior analis, terkadang dari awal problemnya udah jelas nih, oh kita punya problem A, tapi ketika kita mau nge-solve ini problem, kita udah ngelakuin EDA, data cleaning, feature engineering, kita bikin model yang kompleks bahkan, ternyata model itu nggak ngejawab pertanyaan. Itu ada sering terjadi. Jadi always di fase manapun kalian berada, kembali lagi ke awal untuk tahu apakah solusi yang kalian tawarkan ini benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. Setelah modelnya ada, kita lakukan evaluation. Jadi ada beberapa matriks yang kalian pakai. Yang paling common itu adalah confusion matrix, yang akan kita bahas nanti juga ada untuk pengenalan ya, bukan in detail. Terakhir adalah reporting and documentation. Ini adalah kita report ke business user, kita ngelakuin bikin sebuah dokumentasi, entah itu dalam bentuk PRD, BRD gitu. PRD adalah product requirement document, BRD business requirement document. Aku tahu mungkin bagi beberapa orang ini ngeselin dan ini membosankan, tapi ini penting ya. Jadi um, documentation yang bagus itu tuh sangat ideally itu sangat dibutuhkan. Entah itu nanti buat sebagai referensi buat orang lain atau nanti buat kalian sendiri gitu. Nah, dari workflow yang ada ini, gimana sih kita bisa menggunakan AI? Jadi untuk IDS ada beberapa fase di sini yang kita bisa. Misalnya di IDA, kita bisa ngelakuin quick insight, summarize, dan nge-automate gitu. Atau bikinin query buat kalian. Data cleaning, recommendation-nya, modeling, apa model yang paling tepat untuk ini, reporting and documentation adalah generate automate report, narrative insight. Jadi kalian nggak perlu ngetik, nggak perlu mikir satu-satu. Gitu. Oke, kita boleh next. Boleh di next. Oke, kita masuk ke EDA dulu. Nah, ini ada 3 gambar. Yang pertama di kiri atas adalah contoh dataset. Dataset yang aku pakai di sini adalah apa itu NYC Bike kalau nggak salah. Nah, prompt yang aku ambil adalah aku punya dataset yang terdiri dari ada kolomnya fair amount, pick up rate time. Nah, tolong dong kasih EDA yang tepat untuk ini, termasuk Python code-nya apa, dan tolong dijelaskan. Yang keluar hasilnya apa? Nah, itu ada. Oke, yang pertama kita bisa lihat strukturnya gimana dan interpretation-nya apa. Kita bisa melakukan describe di situ. Gitu. Ini nggak full screenshot, jadi mungkin kalian bisa coba trial and error. Kalian coba prompt-nya yang itu, kalian coba implementasi sendiri. Nanti hasilnya kayak gimana, itu bisa kalian sebagai referensi kalian. Gitu. Jadi kan nggak perlu mikir nih, oh aku pakai apa ya, aku chart-nya pakai apa ya, gitu. Tuh. Oke, kita boleh next. Nah, ini adalah kembali ke EDA. Jadi dari yang satu, yang pertama adalah lebih ke descriptive analytic, kayak cuman kayak itu kan jatuhnya akan kayak oh ini rata-rata segini, oh ini min max-nya segini. Nah, di sini ada lagi. Dan ini aku rasa GPT yang di result dari GPT ini cukup bagus. Yang ngelakuin bivariate EDA adalah hubungan antara variable. Di sini adalah var versus distance, dan di sini ada contoh code-nya, ada interpretasinya. Jadi ketika kalian udah ngelihat chart-nya keluar, langsung kalian ngelihat, oh ini gimana ya, insight-nya apa ya, gini, gini, gini. Dan yang samping juga sama, time of day versus var or distance, gitu. Jadi kalian bisa ngelihat interaksi antara dua variabel yang ada, interpretasinya juga seperti apa, dan kalian bisa bikin insight based on ini. Mungkin bagi awal-awal, kalau misalnya kalian belum tahu, aduh ini aku ngasih rekomendasinya gimana, iya aku ngasih insight-nya apa ya. Jadi kan mungkin bisa refer ke sini dulu, gitu, untuk belajar, untuk melatih kalian. Tapi ini ada satu note dari aku adalah, mau itu sebagai data analis atau itu sebagai data scientist, kalian harus tetap mempertanyakan gitu. Ketika mungkin hasilnya udah bagus, hasilnya udah oke, terus kalian tanyakan lagi, kenapa ya kok hasilnya kayak gini? Bisa nggak ya ini hasilnya lebih bagus? Kok aku nggak dapat hasil yang aku mau ya atau gimana? Gitu tetap kalian pertanyakan karena itu adalah kenapa kalian di hire, yaitu menyelesaikan business problem dengan menggunakan data. Tuh. Next.
Oke, kita ada data cleaning. So, dari data cleaning ini yang tadi aku bilang, itu biasanya missing value, duplicate, outlier data. Tuh. Nah, missing value sama duplicate itu aku rasa itu cukup quite clear, tapi mungkin aku akan bahas sedikit ya. Missing value. Pertanyaan pertama adalah, apakah yang missing itu harus dihapus? Jawabannya belum tentu. Konsepnya gini, yang pertama, ini idealnya ya. Ketika itu sebenarnya nggak boleh missing, tapi tiba-tiba missing, karena mempertanyakan kenapa bisa missing, ya kan? Jadi mostly biasanya kalau dari aku sendiri, yang pertama aku ngelihat ke data lake-nya sendiri. Kalau kalian data lake, aku anggap adalah gudangnya ya, yang source awal data sebelum kita pakai data itu sebagai sebelum data itu ditransform jadi data yang akan kita lakuin analisa itu. Ngelihat apakah ada yang salah nih di prosesnya. Biasanya um, ada mungkin waktu ngelakuin ETL, yaitu extract, transform, dan load dari data warehouse ke table yang akan kita pakai buat analisa, biasanya ada something yang miss di situ. Oh, mungkin waktu itu ada missing data or something, jadi nyebabin data yang di sini missing. Itu yang pertama. Nah, ini depend on company, tapi pengalaman aku sebelumnya, biasanya aku akan collaborate sama data engineer buat nge-solve ini, gitu. Untuk ensure ini yang missing ini bisa dikembalikan lagi. Yang kedua, kan juga ngecek ke source of truth-nya. Jadi bukan data warehouse dong ya, tapi lebih ke source of truth-nya. Jadi contohnya gini, let's say kalian punya aplikasi red hailing ya, sebut aja itulah apa namanya karya anak bangsa. Oke. Source of truth-nya nih, semisalkan si user ini udah kasih rating ke si driver, ratingnya ada itu di aplikasi, tapi di data warehouse kita nggak ada. Nah, isu di sini adalah ketika adanya mismatch antara aplikasi data di aplikasi dengan data warehouse kita gitu. Itu adalah something yang bisa kita lihat kenapa data itu bisa missing. Atau yang ketiga ya emang nggak ada aja gitu. Nah, jadi gimana dihapus atau diapain? Ini kembali ke kalian mau dihapus atau enggak gitu. Tapi kalau data yang terlalu banyak gitu, aku rasa enggak ideally untuk dihapus gitu sih. Karena kadang itu bisa kadang data yang dihapus itu bisa memberikan sebuah insight yang berbeda. Duplicate data ini bisa kita remove kalau duplicate sih menurut aku gitu. Tapi ingat ya, ketika kalian kerja, kalian juga harus tahu kenapa data itu bisa duplicate. Karena ketika table itu harusnya itu nggak boleh ada duplicate, tapi ada duplicate, berarti ada something wrong dengan proses ETL itu lagi. Jadi kalian bisa nge-feedback ke data engineer atau siapapun yang punya responsible ke table itu sendiri. Terakhir ada outlier. Nah, outlier ini bisa macam-macam. Bisa dihapus, bisa enggak, atau bisa mungkin dipisah gitu. Kembali ke kalian sendiri gimana. Nah, nentuin outlier gimana? Ada berbagai macam cara. Yang pertama pakai business sense. Kalau kalian punya business sense yang cukup kuat, kalian bisa ngelihat mana yang make sense, mana yang enggak gitu. Dan kalian bisa ngelakuin analisa sesuai dengan itu. Tapi back again, ini nggak bisa dibuktikan dengan data. Jadi ya, aku nggak terlalu rekomend poin yang pertama ini. Tapi yang kedua, kita bisa pakai Boxplot atau IQR. Untuk ngelihat upper bound-nya berapa, lower bound-nya berapa, mungkin kita bisa act accordingly sesuai itu. Tapi back again, lihat juga setelah kita punya IQR, kembali lagi kita masukin ke business sense-nya. Ini make sense nggak ya kalau aku hapus gini? Make sense nggak ini? Gitu. Ya. Oke, next. Oke, aku jawab pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah untuk collect data dan research ke driver seperti jarak, tonase, dan lain-lain untuk E atau ML memproses data yang tepat, menentukan estimasi biaya kirim. Bentar. Oh, oke, understand. Oke, it's depend ya, data apa yang mau kita ambil dulu gitu. Karena kalau misalkan jarak nih, jarak distance ya, aku rasa ini kita bisa dapetin dari data GPS biasanya. Dari GPS-nya si driver, itu kan ada kan. Kalau kalian pakai entah itu Grab, entah itu Gojek, ataupun apapun itu, kan kalian akan ada itu ketika, oh driver has arriving, atau jam jemput nih. Nah itu kan akan ngasih GPS. Nah, ping dari location itu akan nentuin kayak, oh data jarak, kayak gitu tuh untuk
untuk kita bisa pakai untuk memproses AI atau machine learning gitu. Dan untuk biaya kirim dan lain-lain seperti penentuan price, ya ini biasanya pakai machine learning juga sih. Ada beberapa hal yang jadi satu penentu. Ini sebagai pengalamanku pribadi aja, kita nentuin biasanya dari jarak, itu yang pasti. Yang kedua, apakah itu peak hour. Dan ketiga, kita ngelihat apakah apa namanya bukan peak hour, apakah ada crowd area di sekitar itu atau enggak, terus dari weather juga dan lain-lain gitu. Tapi kembali, model tidak dipercaya 100% seutuhnya gitu. Jadi akan ada bisnis user yang mengevaluasi apakah model yang dihasilkan itu make sense atau enggak. Dan apakah kita bisa pakai, apakah butuh adjustment manual. Biasanya model udah ada, tapi kita bisa, bisnis user itu bisa request untuk di-adjust gitu. Jadi apa namanya, ini adalah biasanya kayak something yang harus dilakuin karena untuk ngebuat ini tuh lebih bisa survive secara bisnis dan ini bisa di-approve secara bisnis juga. Oke, pertanyaan kedua, problem understanding ada mekanisme pendekatan untuk menemuin best solution sebagai model yang akan kita bisa pakai ya Kak. Oke, problem understanding itu bukan cuma sekedar model yang akan kita pakai, tapi sekedar kalian memahami permasalahan apa yang ada dan bagaimana kalian bisa ngebantu menyelesaikan permasalahan itu. Metode yang bisa dipakai itu sebenarnya, kalau dari aku pribadi ya, itu sebenarnya as simple as root cause analysis, 5 why, fishbone diagram, kayak gitu-gitu. Jadi misalnya gini, contoh ya, business user datang ke kalian, kayak, tolong dong cari bikinin sebuah model untuk ngelihat mana nih dari user user kita yang perlu kita kirimin marketing, yang sorry, dari user yang apa namanya, kita mau bikin marketing, tolong dong cariin segmentasi user yang tepat gitu. Karena kayak gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang baru belajar, oh oke, aku pakai K-means, oh aku pakai customer segmentation, entah itu RFM, apapun itu yang bisa kalian pakai. Cuman kalian tetap harus nanyain, ini kenapa ya gitu, kenapa butuh ini, terus tanya lagi ke dia, oh iya soalnya ini buat target marketing, target KPI kita untuk di Desember nih. Oh oke, targetnya apa? Oh aku mau dapetin untuk misalnya conversion rate segini, aku mau GMV segini, aku mau misalkan order segini, ada segitu. Oke, dari itu kan tanya lagi, apakah dengan marketing yang kita segmentasi ini akan bisa ngejawab permasalahan yang dialami. Tuh. Jadi kalian always nanyain itu sampai kan itu nggak bisa ditanya lagi dan itu jadi alasan, oh ini toh permasalahan yang aku mau solve, dan setelah itu kan bisa mikir, oke, kalau aku punya permasalahan ini, fokusku ini, kira-kira model apa yang aku pakai, data apa yang aku butuhin. Gitu. Jadi understanding business problem itu lebih kayak ke nentuin everything dan analisa kalian akan seperti apa gitu. Semoga ngejawab ya. Next, apakah benar sebagai data analis juga dituntut untuk bisa mengerjakan job desk scientist dan engineer? Ideally harusnya enggak sih. Ya kan, ideally ya aku bilang ya. Tapi sayangnya beberapa itu iya gitu. Mungkin di kerjaan aku yang lama di Red Herring, aku ngambil beberapa kerjaan data engineer dan scientist juga gitu. Dimana aku harus ngelakuin ETL, walaupun nggak sekomplit data engineer ya, tapi seenggaknya aku tahu basicnya. Untuk data scientist aku udah ngevaluasi model dan lain-lain gitu. Jadi it's good to know kalau apa namanya basic skill dari data scientist and engineer gitu. Karena itu akan pengaruh banget sih. Kalau aku bilang itu namanya full stack data analytics, di mana kalian akan ngerjain semua gitu. Oke, next. Ketika ada sebuah outlier wajar, misal harga terlalu tinggi, bagaimana cara kita mengatasinya agar tidak kehilangan informasi tersebut? Oke, kalau dari aku pribadi ya, outlier bisa kita pakai, bisa kita nggak pakai itu. Kalau nggak pakai ya udah kita hapus. Kalau mau kita pakai, biasanya aku mungkin akan ngelakuin ini cuma sebagai analisa doang ya. Kalau sebagai analisa aja, itu aku mungkin akan nge-separate itu based on kayak persentase. Misalnya, oh untuk in average itu tuh sebenarnya segini loh. Tapi kalau kita ngomong pakai median itu berapa? Itu akan berubah. Oh, persentase 75 berapa? Persentase 90 berapa?
Nah, itu yang bisa kita pakai untuk sebagai kita bikin sebuah insight atau analisis gitu. Atau mungkin kan bisa separate itu mungkin sebagai sebuah analisis yang berbeda gitu. Oke, next adalah apakah lulusan ekonomi dengan sertifikasi data analytics bisa mengalahkan lulusan IT, informatik dalam melakukan basic data analytics? Um, can be yes, tapi juga can be no gitu. Menurut aku pribadi, kalian harus bisa, ini pendapat aku pribadi ya, mencoba nge-branding diri kalian gitu. Um, mungkin aku nggak minta yang aneh. Kalian coba sering bikin portofolio, kalian datang ke seminar, kalian datang ke workshop, kalian mulai apa namanya bangun koneksi dan branding kalian di LinkedIn, itu akan pengaruh dan itu akan something yang bisa jadi plus point kalian gitu. Tuh, ya itu sih dari aku. Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh di next. Oke, prompt engineering yang dibutuhin apa? Yang pertama adalah konteks, task, format, constraint. Contohnya adalah kamu ada seorang data analis untuk Red Hailing Company dan aku punya table yaitu terdiri dari ada fair amounts, pick up date time, longitude, latitude dan sebagainya. Tolong dong bikinin EDA pakai Python code termasuk penjelasannya apa dan tolong di generate ya outputnya dalam bentuk code block sama penjelasannya kenapa. Kalau aku biasanya aku tambahin lagi, tolong jangan bikin assumption, dan kalau butuh klarifikasi, tolong dipertanyakan kembali. Nah, kalau kita pecah adalah konteksnya apa? Oke, konteksnya adalah kamu tuh seorang data analis untuk Red Hailing Company, dan kamu punya table ini. Tasnya apa? Kamu minta si LLM itu untuk bikin EDA, pakai Python, dan kasih penjelasannya apa. Formatnya apa? Oh, di code block sama tolong dikasih penjelasan. Constraint-nya apa? Jangan membuat assumption sama tolong di-clarify jika itu dibutuhkan gitu. Kembali lagi aku kasih lagi note adalah AI itu nggak selalu benar, jadi pakai critical thinking kalian dan common sense, karena itu akan jadi hal yang cukup membantu kalian ke depannya. Kedua, ngelakuin looping iteration berkali-kali untuk ensure analisa kalian itu benar dan kalian bisa pakai analisa itu gitu. Oke, next. Oke. Untuk prompt, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kurasa belum ada ya. Kalau kalian mau tanya, boleh tanya di chat box ya. Oke, next. Oke, nah kita lanjut nih. Gimana sih penggunaan di machine learning? Oke, kita start dari feature engineering. Kenapa sih feature engineering itu perlu? Pertama, kita bisa nge-improve model performance. Feature yang bagus adalah prediksi yang bagus. Feature sini aku bilang sebagai data ya, kolom data gitu, untuk mempergampang aja. Kedua, ada kita bisa ngasih real world context. Contohnya di data NYC, longitude, latitude kita bisa pakai apa sih untuk model? Mungkin kurang bisa dipakai ya, gitu. Tapi kalau itu kita convert jadi semisalkan distance, kira-kira bisa nggak? Nah, itu hal yang ngasih satu, bisa ngasih feature yang lebih bagus, kedua, ngasih real world context dan lebih meaningful. Dan terakhir adalah insight-nya lebih jelas gitu. Oke, next. Nah, contoh feature engineering apa? Oke, kalian punya date time, timestamp. Ya, entah itu bentuknya sampai second or millisecond. Intinya kalian punya date time, punya timestamp features. Kita bisa convert jadi apa? Pertama jadi jam, hari, week-nya week berapa, bulan apa, tahun apa, apakah itu rush hour. Tuh. Kedua adalah aggregate features. Aggregate ini adalah kayak penjumlahan, penambahan, pembagian. Nah, di sini misalnya contohnya apa? Oke, average spending. Kita punya last purchase recency, kapan terakhir kali beli. Atau kita punya 7-day rolling average, or apapun itu. Gitu. Itu bisa kita pakai di feature engineering ini. Interaction gimana? Oke, fare per kilometer, harga per kilometernya berapa gitu. Atau mungkin jarak dikali jam.
untuk interaksinya gimana, itu bisa kita tambahin. Jadi banyak hal yang bisa kita tambahin. Apakah itu cuma di sini doang? Enggak. Jadi mungkin apapun bisa kalian pikirkan, apakah ini kira-kira bisa membantu, itu bisa kalian include di situ. Itu. Oke, kenapa itu critical? In real world, itu 98% model itu datang dari feature yang bagus. Kalau mungkin kalian pernah ngelakuin regression, kalian mungkin pasti akan tahu kan ya, oh ketika aku nambah feature ini, R-square-ku berapa ya? Oh, aku tanggalin ini, R-square-ku jadi berapa ya? Itu something yang bisa kalian lihat. Yang kedua adalah 20% itu dari better algorithm. Oh, oke. Kalau aku let's say masalahnya adalah aku mau nentuin fraud ya. Oke. Ada beberapa model yang bisa dipakai untuk fraud. Contohnya logistic regression, kita punya random forest, kita punya decision tree, kita punya mungkin kita bisa pakai neural network or something. Nah, dari 4 model ini kira-kira mana yang paling bagus? Nah, itu. Tapi itu cuma 20%, atau 80%-nya adalah dari feature yang bagus dan data yang bagus juga. Garbage in, garbage out. Jadi untuk summarize-nya adalah feature engineering itu dipakai untuk apa? Pertama, untuk raw data kita lebih meaningful, meningkatin accuracy dari prediction kita bisa mendapatkan hidden pattern, jadi pattern apa yang bisa terlihat di sini, kasih konteks real world-nya kayak gimana, terus model dan insight itu lebih gampang dijelasin ke stakeholder, sama nge-reduce noise, sama generalisasinya lebih bagus. Next. Oke, ini sebenarnya mungkin bagi beberapa orang agak sedikit pusing, ya namanya juga confusion matrix. Jadi di sini ada beberapa yang biasanya dipakai gitu ya. Yang pertama adalah accuracy. Ini sebenarnya proportion dari berapa sih yang correct. Jadi sebenarnya yang true positif ditambah true negatif dibagi all sample. Gampangnya adalah prediksi yang benar dibagi total sampel. Tuh. Apakah ini bagus? Belum tentu. Kalian harus bisa ngelihat apakah ada class imbalance di situ. Aku bilang class imbalance adalah proportion distribution antara false positif dan false negatif itu berapa. Misalnya gini, let's say ada 100 sampel, ya, yang false positif ada, misalkan false positifnya ada 1, false negatifnya ada 10, dan misalnya false positif dan false negatif ada 5, tapi true positifnya ada, dan true negatif ditolak adalah 95, nah akurasi itu nggak akan terlalu bagus karena ada imbalance di situ, gitu. Nah, terus gimana dong kita bisa pakai apa? Nah, ada dua, yaitu kita bisa pakai precision, recall, atau F1 score. Precision itu adalah proportion dari positif kita dan yang emang beneran-bener itu berapa. Tuh. Kalau recall, proportion dari yang beneran positif dan yang benar-benar di-identified berapa. Tuh. Kalau F1 score itu adalah perpaduan dari antara kedua itu. Nah, kita harus fokus kemana sih? Nah, ini satu pertanyaan yang mungkin cukup sering ditanyain. Karena in real world kita nggak akan, jarang banget kita bisa nemuin akurasi itu bagus banget kayak 99%, itu hampir jarang. Terakhir kalau aku di kerjaan aku yang lama itu akurasi cuma 50%. Tapi precisionnya mungkin precisionnya 91%, recallnya cuma 40%. Nah, gimana kan di setnya gimana? Apakah ini mulai bisa dipakai? Jawabannya bisa. Tapi kembali ya, mana yang kita fokusin? Kita lebih mentingin tinggi di precision apa tinggi di recall. Ini kembali ke business sense dan mana yang mau kita korbanin. Kita nggak bisa dapetin semua yang perfect, jadi kita bisa fokus ke salah satu. Oke, precision gue mau tinggi, tapi berarti recall gue rendah dong, gitu. Atau recall gue tinggi nggak apa deh, ya udah, yang penting precisionnya rendah, serendah-rendah mungkin gitu. Dan ya ini yang bisa kita pakai juga. Untuk regression ada MAE, MSE, RMSE, dan R-square. Oke, next. Oke, kita mulai ke model evaluation result. Jadi, mungkin untuk pertama-tama kan akan bingung. Aduh, aku harus pakai apa ya? Aduh, ini result maksudnya apa ya? Kok 1,7 ini apa ya? Gitu. Jangan khawatir, ada LLM sekarang, bisa menjelaskan semuanya. Misalnya kan udah ketemu nih, oke, MAE-nya segini, MSE segini, RMSE segini. Udah, masukin aja ke LLM. Jadi gini, dari dataset yang aku punya, yang tadi di atas itu, yang NYC,
Ini aku tuh pakai linear regression, resultku tuh segini, segini, segini. Tolong dong artiin apa itu, dan tolong dijelasin dan kasih insight tuh. Dan tolong di-separate insight-nya untuk technical dan non-technical. Kenapa? Mostly kalian tuh akan bisa present kedua tipe orang. Yang pertama ke technical stakeholder, mungkin dari manajer kalian, atau mungkin data engineer or something, atau mungkin kalian butuh bantuan dari software engineer or anything else, itu kan bisa pakai technical insight. Jadi kan bisa tuh pakai apa? Terms, oke ini linear regression, oh ini R square. Ya, aku rasa mereka akan ngerti. Tapi kalau ke non-technical gimana? Non-technical itu adalah orang yang biasanya nggak ngerti. Linear regression itu apa sih? MAE itu apa? RMSE itu apa? Mereka biasanya nggak tahu. Gitu. Jadi, ini things to note aja. Avoid any jargon ya. Ketika kalian nge-present ini ke higher stakeholder, dalam artian mungkin ke C-level, mungkin ke senior manager, manager tim lain, atau tim bisnis terutama, biasanya mereka nggak akan tahu terms dari data. Jadi tolong itu di-avoid untuk, kenapa harus di-avoid ya? Karena untuk menghilangkan, biar mereka nggak bingung, intinya satu. Kedua, biar kita gini, oke, gue udah ngasih insight nih, gue udah ngelakuin analisa panjang kali lebar, terus nggak dipakai, kan ya nggak enak juga ya. Atau mungkin mereka nggak ngerti, oh aku harus ngapain ya. Nah, maka itu penting kenapa insight kalian disesuaikan dengan audiens kalian gitu. Audiens teknikal pakai teknikal silahkan. Audiens non teknikal jangan pakai technical jargon at all. Berusaha, kalau dari aku pribadi, aku berusaha gimana insight yang aku jelasin ini kayak gampang dimengerti, bahkan untuk anak umur 5 tahun, 10 tahun pun bisa ngerti. Susah nggak? Ya susah, tapi itu harus something yang harus kalian pelajari juga gitu. Oke, next. Oke, udah hands on. Aku tanya, ada pertanyaan dulu. Apakah model analitik ini digunakan di retail? Jawabannya bisa, tapi tergantung nih, um, bisnis questionnya apa, data yang kamu punya kayak gimana. Contoh mungkin kalau retail ya, kan misalnya kalian mau marketing nih, misalnya contoh marketing itu berarti kan mau mikir customer segment apa sih yang mau kita kasih blast on, misalnya push on notification, contohnya SMS misalnya dari apa ya, Soko atau apa gitu. Kita ada promo nih untuk akhir tahun, diskon segini segini gini 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 gitu. Itu bisa kita pakai misalnya pakai customer segmentation untuk nentuin mana sih customer yang mau kita kasih blast on marketing marketing campaign ini gitu. Karena kalau kita pakai untuk semua, yang ada boros, dan yang satu lagi adalah apa namanya ROI-nya nggak bisa di-justified gitu. Jadi itu ada something yang bisa dipakai gitu. Em, Contoh sederhana bisnis untuk sini evaluasi model mana yang diprioritaskan. Oke, kembali lagi depend on business question dan apa yang mau kita lihat. Contohnya misalnya gini. Oke, let's say kalian mau bikin model untuk nge-automate, semisalkan, oh aku mau nge-automate proses nih. Jadi mungkin kalau kalau agent kita, misalnya customer service kita itu tuh nggak perlu nih harus manual refund atau something kayak gitu. Jadi kita bisa pakai AI aja biar cepet gitu loh. Yang gitu. Itu kan tujuan kita bikin model ya. Oke, terus positifnya adalah, konsep dari terus positif adalah misalkan oke, ini emang beneran harus di refund dan AI akan nge-refund. Ini terus positif ya. True negatif adalah AI nggak boleh ini bukan case yang harus di refund dan AI nggak nge-refund. Oke. Nah, false positifnya apa? Ini sebenarnya adalah AI harus nge-refund apa namanya? Tapi AI harus nge-refund, tapi ternyata ini nggak layak untuk di-refund. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari situ kita bisa lihat mana yang lebih concern dari perusahaan. Oke, aku nggak mau ada financial loss. Satu. Oke, berarti kalau aku nggak mau ada financial loss, berarti kita harus fokus ke false positif, ya kan? False positif serendah mungkin, false negatif agak tinggi ya udah nggak apa-apa. Yang penting false positif serendah mungkin. Nah, di sini kita bisa pakai misalnya false positive rate, kita bisa pakai mungkin dari sisi precision rate or something or recall even untuk melihat. Tapi kalau aku mau balance antara precision dan recall, aku bisa pakai F1 score gitu. Jadi kembali ya, prioritas itu tergantung dari keputusan dari manajemen dan dari stakeholder. Key point analitik yang bisa digunakan khususnya di produk analitik itu apa aja ya?
Mungkin boleh dielaborate untuk key point analytic yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud adalah kayak permasalahan yang terjadi atau yang dimaksud adalah analisa apa yang umum terjadi? Mungkin boleh dielaborate dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti boleh di add comment di situ. Oke, kita langsung ke hands on. Oke, kita tolong bukain collapse-nya. Oke, oke. Things to note dulu ya. Di sini aku pakai R language dan ini full pakai AI. Jadi apa namanya? Jadi ini things to note aja dulu. Oke, yang pertama, aku langsung aja kita nge-exporting dataset. Nah, di sini aku nge-export dataset dari Google Sheet. Tuh. Dan di sini aku ngeliat, oh datanya kayak gimana ya. Oh, oke, kita punya fair amount, kita punya pick up date time, kita punya longitude, latitude, drop off, dan lain-lain. Gitu. Oke, boleh scroll down. Nah, kita mulai ke feature engineering. Tadi yang gue bilang ya, kita punyanya apa aja sih di sini? Oke, kita ada index, var amount, pick up date time, longitude, latitude, dan passenger count. Kira-kira apa yang bisa kita rubah dulu? Tadi kan aku bilang di awal, ada namanya date time-nya. Date time bisa dirubah jadi apa? Ada day, week, quarter, month, year, peak hour, dan lain sebagainya. Oke, aku mau merubah ini dulu. Nah, yang pertama, pick up date time-nya ini aku rubah dulu ya. Di sini aku rubah data type dulu. Sorry, sebelum lanjut ya. Data type itu penting untuk dirubah. Jadi sometimes ketika kalian nge-import data nih, oh, aku punya dari Excel, aku import ke Python, aku import ke R. Biasanya data yang untuk timestamp itu bentuknya nggak date time, tapi bentuknya akan jadinya string. Atau mungkin kalau di Python namanya object ya, kalau aku nggak salah ya, itu. Nah, itu kalian ubah ke date time dulu sebelum kalian convert itu jadi kayak year, month, weekday, dan sebagainya, dan hour gitu. Nah, boleh turun lagi. Oke. Ya, di sini aku nge-convert itu semua dulu, ngerubah ya, date time itu jadi macam-macam gitu. Nah, turun, scroll down lagi. Nah, di sini aku melihat dulu nih. Oke, sini dulu ya. Nah, yang di atas aku ngeliat longitude, latitude-nya ada yang aneh nggak gitu. Sometimes kadang itu pun juga bisa aneh gitu. Tapi karena ini pakai data sampel, jadi mungkin aku akan ngilangin aja udah. Tapi in real time, in real world, kalian harus mempertanyakan kenapa datanya kayak gini. Apalagi kalau data itu akan kalian pakai untuk analisa. Oke. Di sini aku bilang kenapa aku hapus karena long latitude itu 180 tuh 180 tuh. Jadi untuk melihat. Nah, di sini aku ngelihat ini problematic rows-nya kayak gimana dulu nih. Oke, kan aku udah bilang kalau long itu 180 ke 180 ya. 180 minus 180 tuh 180. Sorry. Nah, jadi yang aneh-aneh itu apa namanya? Ya udah aku hapus aja. Tuh. Oke, next. Nah, di sini aku ngeliat dulu ya datanya outlier-nya kayak gimana. Tuh. Oke, boleh di scroll down. Nah, di sini aku hilangin tuh yang aneh-aneh. Udah, aku pakai minus 80, lebih besar dari minus 80, kurang dari sama dengan 180. Nah, untuk yang si latitude dari minus 90 ke 90. Kenapa? Ya emang, seharusnya emang kayak gitu. Tuh. Nah, di sini yang aku bilang di sebelumnya ya, aku akan convert distance dulu. Karena longitude latitude itu tuh nggak represent anything. Ya kayak misalnya gini kan punya longitude latitude. London kasih insight, ya insight apa misalkan dapat dari situ? Susah kan gitu loh. Tapi kalau itu kita convert jadi distance, itu akan something yang bisa lebih menarik gitu. Mungkin yang susah adalah gimana kan ngedecide ini bisa jadi apa, ini bisa jadi apa. At first mungkin kalian bisa tanya AI dulu, tapi yang berikut-berikutnya kalian coba mulai critical thinking lagi. Oh, aku tuh butuh, aku mau nyelesain masalah ini loh. Kalau aku punya data ini kan jauh lebih bagus ya. Kalau aku punya data ini akan jauh lebih bagus ya. Itu something yang kalian harus, itu something harus kalian latih gitu. Tapi itu kalian akan dapat sense itu sih semakin sering kalian latihan, semakin sering kalian interact ke data gitu. Next, scroll. Ya, boleh di scroll lagi.
Oke, stop sini dulu. Oke. Kembali yang di atas juga, aku ada ngilangin untuk 2015 kan, gitu. Nah, kenapa aku ngilangin itu? Karena aku rasa itu udah mulai nggak representable. Kata kalau nggak salah di 2015 itu nggak full one year, jadi aku hapus aja gitu. Dan ini depend ya, kembali ya, kembali ke bisnis need sama gimana. Technically biasanya kalau bisnis gimana? Biasanya gini, oh aku mau nganalisa pakai data 3 bulan terakhir, aku pakai 6 bulan terakhir. Oh, aku mau ngilangin bulan ini dong, karena bulan ini tuh nggak representable, karena kita udah ada mega campaign gitu. Itu something bisa kalian gunain untuk sebagai referensi untuk menentuin, oh aku mau nganalisa aku butuh berapa lama ya? 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, gitu. Oke, next adalah data cleaning. Yang pertama missing value. Nah, ada nggak sih missing value di sini? Nah, di sini ternyata null value-nya tuh cuma 0,001. Oke, I think kita bisa hapus saja. Boleh turun, scroll down. Nah, kita ada duplicate dan ada outlier. Oke, boleh diturun lagi. Nah, di outlier ini kelihatan outliernya ya. Kan dari box plot udah terlihat dengan jelas. Terus boleh turun lagi. Aku ngelihat dari semua sisi ya, nggak cuman fair amount, distance, dan lain-lain gitu. Nah, boleh scroll down. Oke, di sini aku pakai IQR. Kalau ini adalah something yang paling basic banget untuk dipakai sebagai untuk outlier removal. Jadi technically adalah mungkin yang kalian nggak tahu, IQR itu formulanya adalah untuk lower bound Q1 itu adalah percentile 25 dikurangin 1,5 kali IQR value. IQR value adalah percentile 75 dikurangi percentile 25. Ya, and then upper bound adalah percentile 75 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, dari situ kita bisa melihat batas bawah dan batas atas. Jadi semua data yang di luar batas itu kita angkat sebagai outlier dan kita hapus. Konsepnya seperti itu. Boleh turun lagi. Oke, ini kan jauh lebih bagus ya dari yang di atas ya. Di atas kan kayak flat banget, ini ada agak buka dikit. Tapi itu masih ada outlier gimana? Ya udah biarin aja dulu itu. Yang penting nggak ada yang ekstrim banget sih gitu. Biasanya sih gitu. Nah, ini sama untuk yang distance aku remove dulu yang macam-macam gitu. Oke, boleh scroll down lagi. Scroll terus boleh. Nah, oke, scroll lagi yang summary. Nah, sorry, naik lagi dikit. Ya, summary ini. Oke, summary ini kalau di Python itu pakai describe, kurung buka, kurung tutup. Di sini kita bisa melihat nih beberapa hal yang mungkin cukup menarik di sini. Yang pertama adalah untuk var, ternyata itu ada yang minus, itu sebenarnya mungkin harusnya dihapus. Dan kita punya median, jadi median itu adalah kayak persentil 50. Oh, 50% dari data itu sebenarnya var-nya sekitar 7,7 loh, gitu. Terus kita punya min, rata-rata di 8,4 gitu. Nah, ini something harus kalian lihat ya. Kadang data itu nggak ada yang memenuhi standar normal distribution, which is biasanya datanya skew, entah itu ke kanan atau ke kiri. Atau mungkin normal, tapi nggak terlalu normal-normal banget ya, agak dikit miring sini atau miring ke sini gitu. Nah, di sini kalau aku pribadi biasanya pakai median gitu. Tapi kalau median sama minnya mirip ya udah pakai min juga nggak apa-apa gitu. Cuman ini things to note aja. Kalau aku pribadi, aku biasanya take another step adalah aku pakai persentil. Jadi aku mau tahu distribusi persentil masing-masingnya berapa. Oke, let's say persentil 75-nya 10,5, paling tinggi 22 gitu. Nah, aku lihat masing-masing perbedaannya apakah ini datanya kayak gimana. Baru kalian bisa nge-decide dari situ. Gitu. Jadi kalian lebih punya overview ke data dan bisa lebih ngerti ini tuh apa namanya berapa datanya itu berbicara apa sih gitu. Oke, boleh turun. Scroll bawah ya, scroll lagi. Oke, ini deskriptif statistik juga. Oke, nah di sini aku bisa kasih insight. Yang pertama adalah in average, sebenarnya setiap trip itu rata-rata ada 2 passenger dengan distance 2,2 kilo dengan fare amount itu $8,49. Nah, dari deskriptif statistik kan bisa dapetin itu. Kedua, distribution data itu nggak skew banget nih. Jadi fare amount dan distance itu masih below one. Jadi data quality ini juga
termasuk well distributed, kecuali passenger count itu cukup highly skew gitu. Oke, kita sudah dapat insight kecil dari itu. Nah, sekarang kita masuk ke EDA. EDA yang kita, kalau mungkin lebih gampang kita bikin chart-chart lah untuk gampang ngelihatnya gitu. Oke, kita mau ngelihat dulu. Dari tahun ke tahun, growth ordernya gimana nih? Tuh. Oke, kita bikin code-nya dan lain-lain. Oke, boleh scroll. Ya, ke chart ini. Oke, dari chart ini, sebenarnya boleh naik dikit. Oke. Nah, dari chart ini, kira-kira ada nggak sih insight? Tuh. Kalau bisa kita lihat, sebenarnya cukup stagnan kan? Dari 27 turun ke 26, naik ke 28 turun lagi. Jadi kalau mungkin kalian bikin trendline, itu akan cukup stagnan sih di situ. Tuh. Nah, kalau stagnan gini gimana? Apakah bisa kasih insight? Kalian harus ambil another level. Jadi kalian turun lagi. Dari kalau year kita turun jadi apa? Jadi bulan. Oke, boleh scroll ke bawah. Bawah lagi scroll yang month to month itu, yang chartnya aja. Oke. Nah, di month to month akan lebih fluctuated di sini, ya kan? Oh, oke. Ternyata di bulan Februari ini drop loh, tapi habis itu di bulan apa itu March until Mei itu cukup naik itu trennya. Tapi mulai drop lagi di Juni, Juli, Agustus, habis itu naik lagi. Jadi kalau aku bilang dari yang sebelumnya chartnya cuma gini, mungkin cuma stagnan gini, berubah jadi kayak gini, naik turun naik turun. Di sini kan mungkin bisa ngelihat lagi nih. Oh, oke. Ada bulan-bulan tertentu yang ini ngedrop banget nih. Kayak misalkan di bulan 6, 7, 8. Kira-kira ada apa ya? Is there something happen on that day or something gitu? Dan juga kalau bagus pun juga harus tanyain, oh di bulan Maret kenapa sih kok bisa naik banget? Apa kita ada campaign? Apa kita ada promo? Apa kita lagi bakar uang? Gitu di situ. Nah, oke, boleh turun lagi. Oke, turun lagi. Nah, setelah dari month apa? Ke hari. Nah, di sini aku lihat nih. Kalau, sorry, bawah scroll lagi yang chartnya. Nah, nah kalau hari gimana sih? Oh, kita punya 7 hari ini. Gimana konsepnya? Oh, ternyata satu itu Sunday ya. Jadi, ketika di Sunday atau Monday, itu tuh cukup lebih turun dari yang lain. Tapi ketika Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, itu cukup naik. Berarti dari sini kita ada kesimpulan adalah oke, pelanggan kita itu tuh banyak lebih pakai order kita itu untuk di hari kerja dan di hari Sabtu. Contohnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Oke, dapat nih turun lagi scroll. Aku mau lihat lagi kalau di jam gimana ya. Apakah ada perbedaan? Ini yang aku bilang dari level of detail ya. Dari tahun, bulan, hari, jam gitu. Oke, boleh scroll down ke chartnya aja. Nah, di sini kan bisa ngelihat perbedaannya. Kalau di jam itu gimana fluctuatednya. Oh, oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, ada beberapa peak hour di sini, 7 sampai 9. And then dari apa namanya jam 1 sampai jam 3. And then jam 6 sampai jam 10. Nah, oke. Dari sini what can you do? Maksudnya, I mean, oke, kita udah punya EDA, kita punya chart, kita punya insight, terus kita mau ngapain gitu? Kita ngasih rekomendasinya apa? Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Apa sih yang mau kalian jawab? Apa yang mau kalian analisa? Apa yang mau kalian ceritain nih? Nge-storytelling kalian tuh mau apa ke stakeholder? Let's say pertanyaannya adalah, kita mau nge-decide supply planning kita. Jadi contohnya, oh kita bisa nge-allocate nih driver-driver itu lebih banyak di waktu peak hours. Nah, berarti kan kalian harus tahu dong, peak hour kita tuh di hari apa, di bulan apa, di hari apa, dan di jam apa. Jadi supply and demand kalian itu bisa terpenuhi. Entah itu supply dari driver dan demand dari customer gitu. Jadi kalau di sini kan kita bisa ambil kesimpulan, oke, berarti aku harus fokus nih untuk adanya kayak supply untuk di hari Selasa sampai Sabtu, jamnya adalah terutama di peak hour, di jam segini sampai jam segini. Tuh. Oke, boleh di next dulu. Oke, ini di next saja. Ini cuma correlation doang. Next saja. Oke. Dan dari semua data chart kalian yang kalian punya itu, kalian bisa dapat tuh ada insight. Oke, peak hour itu 8 sampai 10, 12 sampai 2, 6 sampai 10. Year to year itu quite stagnant. Month to month juga nggak terlalu kelihatan perbedaan.
Tapi kalau kita baru bisa melihat perbedaan itu di peak hour aja gitu. Dan ada trend increment kalau kita ngeliat dari hari itu dari Selasa sampai Sabtu, tapi akan ngedrop di Minggu sampai Senin gitu. Oke, boleh turun lagi. Nah, kalian udah dapet semua data yang kalian punya. Ini sorry ya, jadi aku copyin semua data yang aku pakai hasil dari ChatGPT karena aku ada permasalahan dengan share screen. Jadi prompt yang aku pakai apa? Itu prompt yang aku pakai dari based on sampai supply allocation. Jadi insight yang udah aku bikin itu tuh aku masukin semua ke GPT semua biasanya gitu. Terus dari insight itu tolong dipoles lah istilahnya, dipoles biar lebih bagus nih, biar lebih storytelling untuk technical sama non technical stakeholder, dan kasih tahu rekomendasi yang apa yang harus kasih ke mereka untuk masalahnya apa, supply allocation gitu. Nah, oke, bisa dijawab sama GPT itu, scroll down boleh. Oke. Sorry, ke atas lagi. Kita yang executive summary dulu. Oke. Ya, summary adalah untuk non-technical. Non-technical apa? Biasanya business user atau senior management yang bukan dari tech-nya. Maksudnya bukan dari technical person gitu. Saran dari aku untuk executive summary, make it as short as possible, as concise as possible. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak-banyak kalian kasih ke situ. Cukup kasih apa yang kalian temuin. Terus kalian aspek apa namanya si driver ini aspek si manajemen ini harus ngapain, 3 item aja gitu. Jangan kasih terlalu banyak item, oh kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini gitu, tapi kalian bisa fokus ke 3 top 3 item aja. Kenapa top 3? Karena itu adalah something yang bisa orang ingat gitu. Kalau terlalu banyak orang terlalu bingung dan harus fokus yang kemana, dan diurutin ya based on mana yang paling impactful gitu. Oke, kan kasih insight-nya aja apa, terus conclusion kalian apa. Nah, nextnya adalah technical summary. Ini bisa ke manajer kalian atau mungkin ke technical team. Nah, di sini kalian bisa nih pakai kata-kata. Kayak misalnya apa nih, kalau kalian perhatiin ya, ada skewness. Di sini ada distribution, kayak macam-macam. Ada mean, median di situ. Terus kalian ada apa namanya, R-square. Ada p-value di situ. Nah, itu bisa kalian pakai ya buat technical stakeholder, karena kalau mereka pasti biasanya akan paham gitu. Nah, habis itu strategi kita apa? Nah, boleh scroll down. Nah, strategi kita di sini adalah, sorry, naik dikit. Ya, di sini aja. Oke, yang pertama adalah dynamic driver shift scheduling based on peak windows gitu. Nah, actionnya apa? Terus action apa? Oh, sebenarnya aku mau allocate nih driver di hari-hari tertentu kayak gini-gini aja gitu. Terus, oh ini, sorry, yang pertama itu adalah dari peak windows, berarti kita akan allocate more driver in the peak hours, gitu. Terus yang kedua ada weekly rostering, jadi prioritas itu untuk hari Selasa sampai Sabtu, karena sebenarnya di situ lebih banyak order daripada di Minggu sampai Senin. Terus yang ketiga ada geofence search readiness untuk near high trip zone. Jadi mungkin untuk di mana-mana nih yang kira-kira itu akan banyak peak order gitu. Dan itu ada macam-macam. Tapi di sini aku mau garis bawain satu ya. Ini kan pakai AI ya. Jangan sampai semua ini kan masukin terus kalian copy paste ke dokumen kalian, nanti kalian present gitu. Kenapa? Karena gini, kalau kalian merhatiin yang dianalisa sebelumnya, itu semua cuma fokusnya adalah ke peak hour, peak harinya apa, sama bulan-bulannya apa. Jadi hal-hal yang nggak berhubungan dengan itu jangan dimasukin gitu. Karena kalau aku pribadi misalnya kalian nge-present itu ya, aku akan nanya, nah, ini kenapa kok action plan-nya ini, tapi analisanya A, action plan-nya B ya? Kok nggak ada hubungannya sama sekali itu? Itu something yang harus kalian mungkin bisa aware untuk ketika kalian mikir untuk mana yang harus aku copy paste gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika ngomong nih 20%, 30%, contohnya benefit cuts average pick up time by 20% 30%. Gimana kalian bisa justify itu 20%, 30%? Nah, itu something harus kalian tahu. Nah, di situ kalian bisa nanyain ke AI lagi. Misalnya nanya lagi, ini kok bisa 20%, 30%, kenapa? Ya, perhitungannya apa? Aku rasa ini kurang make sense sih, karena kan based on ini tuh kayak gini, gitu. Jadi,
Itu yang aku bilang iteration, jangan 100% percaya sama AI. Jadi kalian bisa pakai AI itu sebagai partner kalian untuk brainstorming gitu. Oke, boleh ke bawah. Nah, final takeaway, di situ kan bisa nambahin juga apa-apa aja, kayak dan lain-lain itu bisa kalian share ke stakeholder gitu. Oke, I think ya itu. Kira-kira ada yang mau tanyain dulu. Bentar ya, aku ngeliat pertanyaan dulu. Oke, analisa yang umum dilakukan dengan product analytics. Oke, depend on the product ya. Kalau aku pribadi, karena aku handle produk internal, jadi biasanya analisa yang aku lakuin adalah lebih ke feature improvement. Jadi, aku punya feature baru nih. Oh, oke, gimana sih aku nge-analisa implementation dari pre sama post? Apakah ada improvement pengaruhnya ke bisnis KPI kita gimana itu? Ataupun misalnya kita punya new product, new feature yang mau dirilis, kira-kira ini impactful nggak ya? Ini bisa nge-solve nggak ya? Apakah dengan adanya ini beneran bisa nge-solve pain point dari bisnis nggak? Tuh, gue menjawab ya. Terus mengingat AI adalah advanced version of Google Search, sebagian perusahaan dapat mengintegrasikan AI secara aman. Hmm, Oke, understand. Um, Based on my experience ya, gitu. Jadi dulu company gue yang lama dia kerjasama sama OpenAI dan kita punya versi enterprise-nya sendiri gitu. Jadi itu something yang dipakai, tapi ada one thing to note adalah jangan pernah copy data ke itu GPT. Itu something yang dilarang gitu. Even sama dari security team juga gitu. Kayak kalau di company yang sekarang kita emang dilarang pakai AI, jadi kita hanya boleh pakai AI yang dibikin sama company aku sendiri gitu. Kita punya AI sendiri dan itu harus pakai itu. Tapi even though itu AI buatan kita sendiri, kita tetap nggak boleh masukin data sensitif di situ. Jadi kalau mau kita bisa pakai mungkin jangan masukin data sih. Jadi kalau aku pribadi lebih memakai itu buat kayak mikir, oh aku mau pakai statistik analisis apa ya? Insight aku cuma benerin dong kayak gini-gini. Of course numbernya aku bedain ya gitu. Jadi mungkin lebih aware aja kalau kan kerja di sebuah company, jangan masukin data sensitif, data perusahaan ke LLM sama sekali gitu. Karena resikonya gede. Satu adalah itu akan dianggap sebagai membocorkan data perusahaan, kalian bisa kena, I think itu masuknya NDA ya, non-disclosure agreement gitu. Jadi jangan ya. Tuh. Oke. Next, cara mengatasi misinformation yang terlalu banyak gimana ya? Normally kalau kita cuma ngilangin 5% aja itu masih fine gitu. Tapi ketika itu udah mulai banyak banget, nah itu something yang harus kalian cari tahu ya. Kalau aku pribadi dan ketika data itu penting, pertama ketika data itu nggak penting, kalian bisa apa namanya bisa hapus aja kolomnya. Tapi ketika data itu penting yang dipakai, ya kalian harus cari tahu sih kenapa data ini bisa nggak ada gitu. Sebelum kalian analisa, kembali lagi ya, garbage in, garbage out, data yang bagus menghasilkan insight yang bagus dan model yang bagus. Jadi kalau kalian kalau nggak bisa nge-solve itu ya insight kalian jadi kurang. Oke. Itu menurutku ada lagi. Oke, akan tidak bergantung dengan AI dari seluruh proses data science yang ada di Google Colab ini, mulai import, library, dan insight. Oke. Gini, bukan berarti kalian kayak 100% semua AI ya. Jadi saran dari aku adalah mungkin awalnya boleh, tapi akan dikurang-kurangin gitu. Dan kalau insight, usahain kalian bikin dulu insight kalian. Aku punya insight ini. Udah habis itu, tolong dong di-refresh atau gimana supaya hasilnya lebih kompleks, lebih oke, lebih gampang diterima sama stakeholder gitu. Dan untuk query dan lain-lain sih, menurut aku awal-awal boleh, tapi kedepannya dikurang-kurangin ya gitu. Karena kalian akan repot sendiri. Kenapa? Kadang company itu ketika kalian interview ada namanya live coding. Nah, live coding ini sendiri itu kalian nggak boleh ngelihat itu apa namanya biasanya nggak semua ya, ada beberapa yang kalian nggak boleh ngelihat ChatGPT atau LLM. Jadi biasain juga ketika nge-code, nge-debugging atau apa, coba dulu sendiri, jangan pakai LLM dulu.
Dan berikutnya belajar adalah insight-nya gitu. Jangan 100% ke AI karena buat aku pribadi, seorang data analis, data scientist, atau ya seorang analis lah. Seorang analis itu yang dibutuhin adalah critical thinking mereka. Itu yang membedakan mereka dari AI gitu. Jadi kalian harus pakai critical thinking kalian untuk nge-generate sebuah insight gitu. Seorang AI engineer itu pengguna cerdas AI atau pembuat AI. Hmm, Kalau dari yang aku tangkep ya, untuk AI engineer itu skopnya lebih ke kalian bisa bikin sebuah AI atau kalian nge-improve sebuah AI gitu. Jadi misalnya gini, oke, ini yang definisi yang aku tahu ya. AI engineer misalnya apa sih? Oke, mereka nge-innovate nih AI. Misalkan gini, oke, kita punya model, misalnya ada namanya graph model, dan kita pakainya CNN untuk apa untuk resultnya gitu. Nah, AI engineer dia akan mungkin mencoba nge-innovate di itu. Apakah ada model lain bisa kita pakai atau kita harus pakai kayak gimana ya untuk nge-innovate, membuat inovasi yang baru. Tapi satu sisi kita gimana caranya pakai untuk bisa nge-improve itu. Itu sih. Itu um, definisi yang aku tahu. Kalau pengguna AI doang, aku rasa bukan AI engineer ya, gitu. Tuh, semoga ngejawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Hmm, oke, kalau nggak ada, aku ada kok. Nanti mungkin bisa di share sama dari tim apa dari Kak Almira atau siapa nih. Oke, boleh aku kembali ke Kak Almira? Oke, gimana nih teman-teman sesi workshopnya sama Kak Michelle? Seru banget nih tadi banyak yang aktif berdiskusi dan bertanya di kolom chat ya. Semoga jadi dapat ilmu dan insight tentang data nih di era AI ini ya. Maaf juga buat sebentar ya. Kalau sekarang apakah udah aman suaranya? Oke. Mohon maaf ya teman-teman karena waktunya kalau misalnya waktunya kurang karena kita keterbatasan waktu nih. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih jauh nih tentang data analis, data science bisa nih join di Hacktivate karena kami punya program tersebut. Buat teman-teman juga yang masih ingin berdiskusi nih sama Kak Michelle, boleh mungkin Kak Michelle share sosial medianya di kolom chat biar teman-teman bisa connect nih. Makasih Kak. Oke, jadi seperti yang udah aku sampaikan di awal, kalau bakal ada sesi kedua nih sama Kak Yara untuk menggali lebih dalam lagi nih program tentang Hacktivate dan skema promo di Hacktivate. Jadi eh, buat teman-teman yang penasaran, boleh aja disimak. Aku sambut Kak Yara. Boleh Kak Yara di waktunya aku persilahkan. Terima kasih. Oke, thank you Almira. Oke, suaraku sudah terdengar dengan jelas ya? Aman ya? Oke, baik. Sebelumnya thank you teman-teman sudah join sampai akhir. Gimana sama eh belajar? Pusing ya? Oke deh. Oke, paling sebelum nanti kita sesi diskusi, kita mungkin akan kenalan lebih jauh gitu ya terkait Hacktivate. Kemudian next. Oke, nah ini tapi kita pembaruannya adalah per Januari 2025 dan ini tentunya akan bertambah setiap bulan. Jadi total student di bootcamp Hacktivate itu lebih dari 4.600. Jadi
Kalau sekarang sih harusnya mau 5.000 ya, karena setiap bulan kita ada kelasnya, kemudian alumninya juga bertambah. Baru kemarin kita ada Karir Summit dan Temu Alumni. Kemudian mitra perekrutan di Hektivet itu lebih dari 1.000 dengan gaji rata-rata di 8 juta, tapi ini perlu di take note juga bahwa teman-teman untuk gaji itu sesuai sama company-nya, kemudian posisinya sama historical teman-teman sebelumnya bekerja sebagai apa. Nah, yang paling penting adalah growth salary atau kenaikan gaji untuk lulusan di Hektivet sebesar 89,6%. Nah, untuk programnya ada apa saja? Boleh di next. Jadi di Hektivet itu ada dua, teman-teman. Ada bootcamp sama training and certification. Untuk bootcamp sendiri, fokusnya juga ada dua. Ada full-time bootcamp yang belajarnya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Itu ada JavaScript sama data science. Kemudian ada night bootcamp yang belajarnya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Itu ada comprehensive data analytic sama back-end Golang. Nah, kalau data science, biasanya banyak yang tanya bedanya data science sama comprehensive data analytic itu apa? Kalau di data science, teman-teman including sama machine learning, data engineer, data science, sama data analitiknya. Tapi kalau misalkan di comprehensive data analytic, teman-teman focusing hanya data analitiknya saja, gitu. Nah, untuk short course, boleh di next. Teman-teman yang misalkan nih memang mau upgrade skill, kemudian ada kebutuhan dari kantor, kemudian preparation untuk certification di Hektivet itu sudah jalan 3. Ada PMP atau Project Management, Professional Project Management, kemudian Pentest Cyber, sama QA with Catalan. Next-nya kita ada certificate hacker, ethical hacker, sama satu lagi ada cloud computing. Jadi teman-teman bisa pantengin terus sosial medianya Hektivet. Nah, kemudian untuk ini kita tunggu 5 detik ya. Untuk kurikulumnya, teman-teman bisa screenshot di data science dan data analytic. Memang belajar dari awal, yaitu fundamental Python. Dan kita ada 30% lecturing, 70%-nya adalah hands-on atau praktikal. Tapi yang perlu dijadikan catatan adalah pace-nya cukup cepat. Jadi teman-teman diharapkan untuk fokus dan mengerjakan graded challenge-nya ya kalau di Hektivet. Kemudian next-nya lagi, ini untuk yang comprehensive data analytic yang malam ya. Jadi memang lebih singkat karena nggak dapat machine learning sama data engineer-nya teman-teman. Tapi sama, pakainya Python. Oke, ini most job popular dari lulusan-lulusan Hektivet. Jadi kalau misalkan basicnya adalah data science, lulusannya itu akan jadi data science, data analyst, data architect gitu ya, machine learning engineer gitu. Nah, next lagi untuk karir. Jadi ini yang perlu dijadikan catatan dan bahan pertimbangan teman-teman karena tadi di awal waktu menti kan banyak yang memilih bootcamp karena karirnya. Jadi kalau di Hektivet sebelum dan sesudah teman-teman lulus program itu akan dapat bantuan dari tim karir. Kalau sebelum lulus itu bentukannya adalah karir support, mulai dari CV and resume preparation, kemudian interview coaching, body system, sampai karir coaching. Nah, setelah lulus, itu bentukannya adalah rekomendasi ke mitra hiring, kemudian job portal eksklusif, sama pendampingan karir. Jadi, buat teman-teman gak perlu khawatir ya kalau misalkan sudah lulus dari Hektivet, kayak gitu. Boleh di next. Ini salah banyaknya mitra di Hektivet, jadi nggak perlu khawatir karena mitranya Hektivet tuh banyak sektor, jadi nggak cuma fintech atau startup, tapi ada bank, kemudian perusahaan IT pasti, IT company, kemudian FMCG, BUMN, kemudian F&B sekarang juga ada yang jadi mitranya Hektivet. Gitu. Nah, teman-teman, di sini aku mau info untuk metode pembayaran. Kita ada 3. Kebetulan untuk data science itu 3-tiganya available, ada upfront reguler, kemudian ISA atau income share agreement yang dimana teman-teman bisa membayar setelah teman-teman lulus atau setelah teman-teman dapat kerja, sama cicilan 0% dan SNPL gitu. Jadi selain memudahkan buat teman-teman upgrade skill dan
dapat job gitu ya di Hacktivate juga memudahkan teman-teman untuk memilih metode pembayaran sesuai kemampuan dari teman-teman gitu. Nah, ini untuk jadian yang aku info kalau misalkan kemarin jadian 26 itu hanya untuk yang remote, tapi sekarang jadian itu untuk all campuses, jadi ada kampus Pondok Indah offline sama remote. Kalau yang eh, data analitik atau yang komprehensif data analitik karena kelasnya hanya malam, jadi khusus yang remote aja. Potongan 10 juta untuk data science dan 6 juta untuk komprehensif data analitik. Gitu. Oke deh. Oh ya, satu lagi ya, untuk lebih detail data science, ini kita ada 1 jam belajar namanya, jadi free buat teman-teman, kita tunggu 5 detik untuk teman-teman screenshot atau scan barcode, ini teman-teman bisa pilih untuk kelas Desember, karena kalau yang November kita udah selesai sesinya di tadi sore, jadi bisa menyesuaikan teman-teman mau ikut program yang apa, kita tersedia dari full stack, kemudian data science, data analytic, back end Golang, sampai bedah CV bersama tim karir, gitu. Oke, nah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita ke Menti? Oke, kalau di Menti ada pertanyaan nggak ya? Bisa dibantu? Oke, wah udah banyak ya. Perusahaan apa saja bisa disalurkan dan apakah bisa freelance? Nah, untuk mitranya di Hacktivate itu banyak sektor seperti yang tadi sudah ditampilkan, tapi untuk status karyawan, freelance, kemudian full time, intern, atau yang part time itu sesuai dari kebutuhan si mitranya. Cuman kebanyakan memang mitra dari Hacktivate itu butuhnya adalah full time, tapi tidak menutup kemungkinan bisa status karyawan yang lain. Kemudian kalau kerja, kebanyakan onsite tapi bisa juga remote, balik lagi kebutuhannya seperti apa dari masing-masing mitranya, gitu. Di next, apa saja? Oh, apa saja syarat dan ketentuan tentang ISA atau SNPL? Oke, thank you. Ini yang sudah bertanya. Ini aku mungkin mau jawab lebih panjang. Yang pertama, untuk ISA itu cicilan ke Hacktivate langsung. Untuk harganya itu adalah fixed price. Jadi teman-teman harganya itu sudah ditentukan dan tidak bisa mengikuti promo yang sedang berjalan. Untuk ISA, cicilannya atau tenornya itu panjang, sampai 2 tahun, dengan grace period maksimal 6 bulan. Jadi kalau teman-teman lagi proses hiring, atau misalkan belum bisa bayar dulu, teman-teman bisa pakai grace periodnya, atau kesempatan tidak membayar maksimal 6 bulan. Gitu. Nah, tapi kalau ISA memang flow-nya agak lebih panjang dan filteringnya tuh juga agak lebih ketat untuk D3 IT atau S1 semua jurusan, kemudian domisilinya di Jabodetabek atau Bandung, kemudian nanti ada pengumpulan ijazah terakhir. Nah, kalau SNPL itu pengajuannya ke financial partnernya Hacktivate, kemudian walinya itu boleh di luar Jabodetabek atau Bandung. Kemudian untuk kelas education itu boleh SMA, SMK, dan kalau SNPL price-nya atau harganya itu mengikuti harga yang sedang berlaku. Misalkan jadian 26, berarti boleh digunakan untuk SNPL, kayak gitu. Apakah ada pelatihan dari Hacktivate untuk konten foto dan video menggunakan AI? Saat ini belum ada ya. Oke, halo Kak, mau izin tanya, sekarang kan sumber belajar dari internet sudah banyak, kelebihan kalau kita belajar Hacktivate, nah, selain bisa dibantu cari kerja. Pertama, Hacktivate itu kurikulumnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi, kita secara regularly rajin untuk evaluasi bersama mitra-mitranya Hacktivate terkait student-student yang kita placement di sana. Kemudian yang kedua, di Hacktivate itu praktikalnya lebih banyak, hands-on-nya lebih banyak. Jadi itu bisa diklaim sebagai portonya. Yang ketiga, betul sumber belajar sekarang banyak banget ya, pakai AI bisa, ChatGPT bisa gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mensupervisi, nggak ada yang mengoreksi, nggak ada yang menilai juga, itu kan
Jadi nggak ada inputan buat kita bangun portofolionya kayak gitu. Keempat, di Hacktivate itu tidak hanya teknikal yang diajarin, tapi non teknikalnya juga diajarin seperti communication skill, growth mindset eh, untuk teman-teman, kemudian untuk tugasnya juga gitu. Jadi setiap fasenya akan ada project fase, final project itu banyak di mana teman-teman bisa menguji kemampuannya teman-teman di situ gitu. Kalau belajar sendiri kan sendirian. Nextnya, cara konsisten belajar data science Kak, mengingat sudah dibutuhkan karir digital. Oke, kalau cara konsisten belajar ini bergantung ya, beda-beda. Kalau di Hacktivate yang pertama kita maksimal tidak masuk itu 5 kali, jadi mau nggak mau teman-teman dipaksa untuk masuk terus di Hacktivate. Kemudian yang kedua di Hacktivate kalau 3 kali nggak masuk kita kirim SP gitu. Jadi teman-teman harus konsisten. Apakah lulusan ekonomi yang punya sertifikasi data analitik memang oke? Kalau sekarang sih kayaknya berjalan beriringan ya antara ijazah sama kemampuan atau skill gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi menurut menurut aku sih ya rajin-rajin bangun portofolio aja. Kalau misalkan portofolionya banyak, teman-teman juga bisa kok masuk ke data analitik dan banyak banget yang switch karir untuk student-student di Hacktivate. Dan satu lagi, kita punya kelas namanya 1 jam belajar bersama tim karir. Di situ juga ada bedah CV dan bagaimana cara eh, wawancara yang baik gitu ya. Kalau misalkan teman-teman switch karir, jadi ikut 1 jam belajar aja. Nextnya mengingat ya kayaknya bukan ke aku. Next. Apakah ada program beasiswa hingga 100% untuk bootcamp ini? Saat ini belum ada. Di awal tahun kita ada bootcamp kerjasama sama Zakat Loop, itu di cover 100%. Kemudian 3 bulan terakhir kita ada scholarship, itu up to 100% untuk yang net bootcamp. Untuk yang full stack sama data science kita belum ada. Tapi kalau mau kita ada jadian 26 dan itu juga bisa dicicil. Kayak gitu. Oke. Dari aku paling cukup, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Sudah terjawab ke 88-nya. Aku kembalikan lagi ke ke Almira ya. Thank you semuanya. Oke, makasih banyak Kak Yara atas penjelasannya. Oke nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelumnya kita akan ada sesi foto dulu bersama pembicara kita malam ini, Kak Michelle. Jadi teman-teman boleh nih on cam biar kita foto rame-rame. Mungkin Kak Operator boleh nanti dibantu capture ya Kak. Oke, boleh teman-teman, aku tunggu sampai hitungan ke 8 ya. Aku tunggu buat open cam dulu. Mungkin ada yang mau benerin rambut, atau mau pakai kerudung, atau mau siap-siap dulu, jadi boleh ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oh, masih ada yang mau buka ini ya, open cam ya. Oke. Mungkin Kak Yara sudah keluar ya? Oke. Ada lagi yang mau open cam atau mau pakai AI? Kak Badrus, Kak Pipots, atau Kak Nurlaili? Oke, kalau gitu aku hitung sampai 3, kita langsung foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, makasih banyak Kak. Oke teman-teman semua, makasih banyak udah join join workshop kali ini. Seperti yang udah aku janjikan di awal, kalau bakal ada hadiah untuk peserta teraktif nih. Jadi peserta teraktif malam ini yang pertama ada Kak Wilda,
Kemudian yang kedua ada Kak Pipots, yang ketiga ada Kak Raihan Pratama, dan yang keempat ada Kak Badrus. Teman-teman boleh juga lihat di kolom chat, udah di-share sama kakak operatornya ya. Jadi nanti teman-teman yang teraktif, yang sudah aku sebutin, boleh hubungi admin di grup WhatsApp atas nama Karidi Lestari, kemudian berikan nama lengkap, email, dan juga nomor telepon teman-teman. Oke. Makasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa absen juga ya, yang kakak operator boleh tolong juga di-share di kolom chatnya supaya teman-teman bisa absen, supaya nanti juga dapat sertifikat nih yang sekiranya kurang lebih 14 hari kerja akan dikirimkan. Oke, makasih banyak teman-teman. Aku Almira, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di event Hacktivate selanjutnya.